warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan. Saya adalah guru di SMK Putra Perdana Indonesia, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Siliwangi, Bandung, dengan NIM 2521311103007. Saya akan praktek uji kinerja di SMK Putra Perdana Indonesia. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anakku sekalian, hari ini gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk karena kurang sehat? Sehat ya? Insya Allah hari ini semuanya pada sehat semua. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita mulai mata pelajaran ekonomi pada pagi ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang nanti akan Bapak sampaikan, mata pelajaran ekonomi, bisa bermanfaat buat kalian khususnya dan umumnya buat kita semua. Oleh karenanya, dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai dengan berdoa tentang agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita literasi berkaitan dengan lagu nasional. Ada yang lupa dengan lagu-lagu nasional? Kita sama-sama coba literasi dengan lagu-lagu nasional, ya. Silakan kita menyanyi bersama lagu nasional yang biasa kalian lakukan setiap hari, ya. Silakan untuk Bridget. Ayo maju, maju, ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bapak ingin apresiasi berkaitan dengan mata pelajaran ekonomi yang minggu lalu telah Bapak sampaikan. Ya, ada beberapa hal yang mungkin masih ingat dalam ingatannya. Minggu lalu materi yang telah Bapak berikan, salah satunya yaitu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, itu minggu lalu. Ya, betul nggak? Ya.
Dan itu kita berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Itu minggu kemarin. Sekarang apresiasi. Mungkin ada yang masih ingat, siapa aja silakan. Ya, raise hand silakan. Ya, yang bisa menjawab berkaitan dengan materi-materi minggu lalu. Oke. Di pagi hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran berkaitan dengan ekonomi, ya. Mata pelajaran ekonomi salah satunya adalah laporan, tata cara pembuatan laporan kegiatan market day yang telah kalian lakukan di tanggal 2 September lalu. Jadi hari ini adalah materinya berkaitan dengan tata cara pembuatan laporan kegiatan market day. Ya, kita akan persiapkan nanti bersama-sama bagaimana sih tata cara pembuatan laporannya, nanti akan dipersiapkan ya. Anak-anak sekalian, seperti yang tadi di awal Bapak sampaikan, mungkin sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini ya. Pada pagi hari ini Bapak akan menanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu. Ya, yaitu berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Silakan nanti yang bisa jawab raise hand aja ya. Oke. Yang pertama berkaitan dengan materi yang lalu. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Yang bisa? Oh iya, silakan. Apa? Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan perputaran dan jasa dalam suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya diukur dengan produk domestik berupa atau PDB atau produk nasional bruto atau PNB. Oke. Luar biasa. Ya, betul. Saat ini kita akan membahas, untuk mata pelajaran ekonomi akan membahas berkaitan dengan pembuatan laporan kegiatan market day. Ya. Tujuan pembelajaran pada saat ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan tujuan kegiatan market day. Karena laporan kita berkaitan dengan market day minggu lalu, ya, maka di sini kalian peserta didik itu mampu menjelaskan tuh berkaitan dengan market day. Jangan sampai nggak tahu. Jangan sampai nggak tahu kegiatan market day, tapi market day sendiri nggak tahu. Jangan sampai. Jadi yang paling utama adalah kalian harus tahu dulu apa sih yang namanya market day. Paham? Oke, itu yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengidentifikasi komponen laporan hasil market day sesuai format. Jadi kita siapkan nanti ya beberapa komponen, beberapa hal yang harus kita persiapkan dalam membuat laporan kegiatan. Ya. Kalian harus tahu tujuannya itu pembelajaran kali ini. Contoh, judul. Dalam membuat sebuah laporan apapun bentuknya, baik itu kegiatan market day, kegiatan sosial, kegiatan maulid nabi atau apapun itu, tetap yang pertama harus ada judul. Judulnya apa? Ya, itu harus ada. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang. Dalam membuat sebuah laporan harus ada latar belakang. Kenapa sih yang melatar belakangi pembuatan laporan ini apa? Itu harus ada, ya. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga tujuan pelaksanaan harus ada dalam laporan.
Ngapain sih diadakannya market day? Tujuannya apa? Untuk apa sih dibuat laporan kegiatan? Ya, itu harus ada tujuannya. Paham? Ada yang belum paham? Oke, ya. Itu tujuannya harus ada. Dalam membuat kegiatan harus ada tujuan pelaksanaan. Kemudian juga hasil yang paling utama itu harus ada dalam sebuah laporan. Hasilnya apa? Contoh tadi sampaikan di awal. Contohnya hasilnya alhamdulillah ternyata di penjualan kemarin kita ada untung nih. Modalnya 200.000. Ternyata kita menghasilkan 300, berarti kita untung 100.000. Ada untung, ya. Itu harus disampaikan. Karena kita kelompok yang buat, maka harus disampaikan kepada kelompoknya. Jadi harus ada hasilnya seperti apa. Atau kita itu mengalami kerugian, sekalipun kerugian. Contoh, kalian mengadakan kegiatan market day, rencananya dari awal akan membuat macam-macam es. Contoh, ya, membuat es apa ya, momoyo dan segala macamnya, bapak ya, dan yang lain-lainnya. Kalian buat es, ternyata pas pelaksanaan hujan, otomatis tidak ada yang beli karena posisi hujan. Nah, itu kan mengalami kerugian. Itu pun tetap namanya hasil. Hasilnya kita mengalami kerugian. Itu harus tercantum. Ya, baik keuntungan maupun kerugian itu harus tercantum di dalam laporan. Oke. Dan terakhir penutup. Harus ada penutup. Ya, penutup itu bisa bersifat pengalaman berharga, ya. Itu dimasukkan di dalam kegiatan laporan tersebut, atau umpamanya berkaitan dengan apa yang didapati, permasalahan, disampaikan dalam penutup. Untuk apa? Untuk kita memperbaharui nanti dia akan datang apa sih kekurangan-kekurangan kita. Itu berkaitan tujuan pembelajaran yang kedua. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini juga yaitu menyusun laporan kegiatan market day berdasarkan pengalaman nyata. Nah, setelah kita kemarin pengalaman nyata, experiential learning kita itu pengalaman kemarin, pembelajaran pengalaman ya, market day, kalian harus tahu membuat laporan yang sesuai. Ya, jangan sampai di karang-karang. Pengalaman kemarin market day kita jualan, ternyata yang beli cuma 1 orang. Sampaikan pengalaman nyata. Oh, ternyata susah ya kita ini jualan. Ternyata susah ya kita kalau seumpamanya mau usaha, dari mulai persiapan, beli bahan, pergi ke sana kemari untuk mempersiapkan. Itu pengalaman nyata. Agar nanti ke depan ketika kalian sudah mandiri, lulus sekolah, kalian bisa berpikiran, oh iya, ternyata dari pengalaman nyata saya dulu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, A, B, C, dan banyak kendala. Ya, ini perlu dipersiapkan dengan baik. Dulu ketika sekolah, ketika market day, saya punya program bikin kue mozzarella umpamanya. Ternyata ada kendala. Kenapa? Ternyata bahan-bahannya ada yang kurang. Itu adalah pengalaman nyata. Ya, banyak sekali pengalaman nyata kemarin yang kalian dapatkan, yakin. Ya, ternyata nggak sesuai dengan impian ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, jadi rencananya kita akan buat ya
makanan, kita jual, kita dapat duit, ternyata nggak seperti itu, semulus itu. Ya, itu yang perlu disampaikan juga dalam pengalaman nyata. Ya, nanti dituangkan dalam laporan. Kita membahas berkaitan dengan mata pelajaran ekonomi. Ini beberapa modul pembelajaran. Jadi modul pembelajarannya itu kita berbasis PBJL, ya, PBJL. Nah, kemudian materinya bagaimana kita membuat laporan kegiatan Market Day. Di minggu lalu, di tanggal 2 September, kalian mengadakan kegiatan Market Day, terutama di bidang ekonomi, ya, dan juga kewirausahaan. Ya. Saat ini kita membahas berkaitan bagaimana sih cara membuat laporan. Ya. Karena ini berkaitan dengan ekonomi. Kegiatan kalian kemarin ketika Market Day itu satu kelompok. Ya, ini sudah berkelompok, ya. Satu kelompok membuat apa? Ya, kemudian direncanakan mau membuat apa, mau modalnya berapa, ya, itu harus dipersiapkan dengan matang, kemudian sampai dengan pelaksanaan, kemudian sampai dalam pelaksanaan ada penjualan, ya, itu perlu disampaikan kira-kira berapa modalnya, kemudian keuntungannya berapa, harus dilaporkan. Kenapa? Karena dalam satu kelompok. Ya, paham ya? Iya, karena dalam satu kelompok, maka itu penting sekali kita membuat sebuah laporan. Kenapa? Agar kita menjadi tanggung jawab. Yang awal ditugaskan, kamu tugas satu kelompok 5 orang, ya, satu kelompok 5 orang. Kamu si A, ya, ditugaskan untuk membeli alat-alat kue umpamanya. Itu harus dipertanggungjawabkan. Berapa duit? 50.000. Dapat apa? Ini. Itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Demikian juga si B. Si B ini tugasnya jaga stand, jualan. Ya. Dia yang langsung menerima pembeli. Uangnya dia terima, dia yang jualan, dia yang kemudian juga menerima uang dari pembeli. Itu juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu harus, ya. Itu anak-anak sekalian, makanya dari semua itu penting yang namanya membuat laporan kegiatan. Apapun, ya. Berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kegiatan sosial, atau apapun tetap harus membuat laporan. Oke, paham ya? Oke, next. Paham ya? Oke, next anak-anakku sekalian. Sekarang barangkali kita persiapkan berkaitan dengan persiapan FGD. Dari materi yang tadi dipersiapkan, kita akan melakukan FGD atau fokus group discussion. Ya, kalian nanti diskusi, ya, kira-kira dari laporan tadi, ya, membuat laporan seperti apa, bahasanya seperti apa. Terus silakan kalian yang buat diskusi bersama-sama. Siap? Are you ready? Oke, kita mulai berkaitan dengan diskusi dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi, pokoknya terutama persiapan berkaitan dengan laporan.
minuman segar. Apa aja? Es jeruk ada? Ada. Yang laku apa? Es teh. Yang diminati es teh. Oh gitu. Ini kelompok apa? Kelompok 3 berkaitan dengan apa? Penjualannya kemarin. Sorry. Dibuat jadwal gimana? Gitu. Kelompok apa ini? Maju bersama. Jualan apa? Jadi makanan yang segar khusus untuk anak-anak Genzi. Terus yang dari ini apa? Yang boleh main apa? Apa sih yang latar belakang dengan buatnya itu risol? Kalau yang lainnya enggak terlihat, yaitu kelompok mana dulu ya? Oh, udah ada. Yang pertama kelompok 1 dulu. Ya, untuk kelompok 1 silakan memberikan laporannya secara rinci dari hasil diskusinya barusan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Syarofah. Berdirinya saya di sini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 kelompok kreatif muda ini mempresentasikan hasil dari laporan kegiatan Market Day yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2025 lalu. Baik, untuk judul dari laporan ini adalah laporan kegiatan Market Day disusun oleh kelompok 1 kelompok kreatif muda yang beranggotakan 5 orang. Untuk yang pertama, latar belakang. Market Day itu merupakan salah satu kegiatan simulasi pasar yang diadakan di lingkungan sekolah untuk melatih jiwa kewirausahaan siswa melalui pengalaman yang nyata. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengasah kemampuan berwirausaha mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bagaimana sih pelaksanaannya, direalisasikannya, hingga evaluasi akhir dari hasil usaha tersebut. Lalu, ada pun tujuan dari pelaksanaan Market Day yang dilaksanakan oleh kelompok 1. Yaitu untuk melatih keterampilan dalam menghitung modal, omset, serta laba. Yang kedua, untuk melatih kerjasama tim dalam menjalankan usaha. Yang ketiga adalah memberikan pengalaman nyata dalam mengelola transaksi jual beli. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2025 bertepatan di halaman sekolah. Kegiatannya adalah menjual berbagai minuman segar seperti es buah, es teh, dan es jeruk. Kenapa kami memilih minuman segar? Karena kami melihat kelompok lain menjual berbagai makanan ringan ataupun makanan berat juga. Stand-stand lain menjual seperti risol, kebasa, dan lain sebagainya. Kami memilih untuk menjual minuman segar sebagai pendampingnya. Jadi ketika mereka membeli makanan ringan dari stand lain, bisa minum. Bisa langsung membeli minuman di stand kami. Yeah. Selain itu, ada hasil kegiatan dari kegiatan Market Day yang dilakukan oleh kelompok 1. Kelompok 1 mengeluarkan modal sebesar 150.000 dan memperoleh hasil penjualan 280.000. Di mana es buah mendapatkan penjualan sebesar 50.000 karena menjual 5 es buah mendapatkan hasil 50.000 karena menjual 5 kuantitasnya menjual 5. Lalu ada es teh dengan harga 3.000 dengan penjualan 40. Dan es jeruk terjual 12 dengan harga penjual 5.000. Maka keuntungan yang diperoleh adalah Rp130.000. Setelah itu, pengalaman berharga yang didapat oleh kelompok 1 yaitu bagaimana sih cara menghitung biaya produksi dan keuntungannya, lalu menyadari pentingnya promosi untuk menarik pembeli. Seperti promosi yang kita lakukan di Instagram kami, yaitu Instagram Kreatif Muda,
membeli 5 gratis 1. Itu salah satu teknik promosi yang kami lakukan. Lalu ada belajar menjaga kualitas rasa dan pelayanan untuk menjaga pelanggan, supaya pelanggan itu menjadi pelanggan tetap. Lalu ada mengalami langsung bagaimana kerjasama yang mempengaruhi hasil usaha. Alhamdulillahnya kelompok kami kemarin itu tuh kerjasamanya itu udah cukup maksimal ya, sudah dirasa. Maka hasil yang kami peroleh juga kami rasa cukup maksimal. Adapun penutupnya, kegiatan market day yang kami lakukan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat besar bagi siswa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mempraktekkan teori ekonomi dan kewirausahaan secara nyata. Jadi bukan hanya bagaimana sih rumus itu produksinya, keuntungannya, bagaimana sih cara persiapannya, tapi kemarin itu langsung direalisasikan secara nyata, serta memperoleh keterampilan yang berguna untuk masa depan, untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan sendiri dan kepentingan bersama. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan yang mendengarkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause dulu buat kelompok 1. Oke. Sedikit pertanyaan berkaitan dengan yang telah dilakukan tadi, ya. Dari beberapa kegiatan yang kamu lakukan berkaitan dengan penjualan, ya, ada kendala enggak berkaitan dengan contoh bahan bakunya yang susah, atau umpamanya kita teknis pemasarannya yang susah, ada kendala enggak seperti itu? Oke, baik. Untuk bahan baku, karena kami minuman segar, untuk pencarian bahan baku itu dirasa cukup mudah ya Pak ya. Lalu untuk teknik pemasaran, teknik bagian marketing itu tuh udah dirasa cukup maksimal. Di bagian Instagram kami juga kami sudah membuat video-video promosi dan membuat promosi-promosi lainnya. Cuma kendalanya adalah di bagian teknik, di bagian pelayanan. Karena dibicarkannya di bagian teknik marketing kemarin, bagian promosinya, maka pelayanannya itu langsung membludak dan dirasa SDM-nya kurang sumber daya manusianya. Ya, kurang tenaganya ya. Iya. Ya, sehingga pelayanan tidak terantisipasi dengan baik. Oke, thank you. Ini kesimpulan dari kegiatan pembuatan laporan dan juga kegiatan market day yang telah kalian laksanakan di minggu lalu. Ada beberapa hal. Yang pertama, dengan diadakannya kegiatan market day di sekolah, siswa memperoleh pengalaman nyata dalam dunia kewirausahaan. Itu pasti mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kewirausahaan. Oh, ternyata kita cari usaha itu sangat susah. Ya, itu yang pasti akan dihadapi. Kemudian juga kegiatan ini tidak hanya melatih keterampilan menghitung modal, konsep dan keuntungan, tapi juga menumbuhkan sikap kerjasama, tanggung jawab dan kemandirian. Dan pasti kita dapatkan dengan kegiatan market day, kita akan mandiri. Bagaimana kita bisa berusaha, ya? Itu barangkali rekan sekalian. Kali ini yang saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Pada ketua kelas, silakan berdoa. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa berkat doa dan masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran mata pelajaran ekonomi pada hari ini yang berkaitan dengan cara pembuatan laporan market day, ya, tadi sudah sangat berbiasa kalian laksanakan, itu sudah sangat bagus, ya. Tinggal nanti membuat laporan secara tertulis, jadi laporan lisan. Nanti kita kalian buatkan secara tertulis,
ya berkaitan dengan laporan kegiatan marketing. Ya, barangkali dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.